Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita serahkan seluruhnya pada Allah tabaraka wa ta'ala yang tiada henti-hentinya, senantiasa memberikan pada kita limpahan karunia maupun nikmat-nikmatnya yang masih kita rasakan hingga detik ini. Allah Azza wa Jal masih memberikan pada kita nikmat kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, ya, walaupun kita terkendala dengan sesuatu hal, kan, tapi alhamdulillah ala kulli hal, ya, semua itu harus kita syukuri, ya, karena kan Allah Azza wa Jal masih memudahkan kita, ya, untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara yang lain, yang mana kita hidup di zaman yang mudah teknologi, ya. Allah ciptakan kita di zaman yang Allah mudahkan teknologi, sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun di tengah kondisi seperti ini, ya. Baik, kita kemarin sudah, ya, membacakan muqaddimah dari kitab Al-Qawaidul Muthlah, dan kita juga sudah menceritakan sedikit dari biografi penulis, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya. Kemarin kita menjelaskan bahwa seseorang harus mengilmui 3 kaidah, ya, harus mengamalkan 3 kaidah sebelum ia memasuki tauhid asma wa sifat. Apa ketiga kaidah itu? Yang pertama, al-itsbat, penetapan, bahwasannya kita harus menetapkan bahwa, ya, Allah Azza wa Jal mempunyai Asmaul Husna, ya. Kita harus menetapkan nama-nama yang telah Allah tetapkan dan yang telah Rasulullah tetapkan, baik di Al-Qur'an maupun di Al-Hadits, ya. Kedua, an-nafyu, yaitu penafian, yang mana kita wajib, ya, meniadakan perumpamaan, ya. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir. Ya, banyak dalil-dalil yang menerangkan seperti itu, seperti hal ta'lamu lahu samiyah wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang seperti Allah Azza wa Jal. Kemudian kaidah yang 3 ialah kita harus memutus setiap keinginan untuk membagaimanakan kaifiat Allah Azza wa Jal, ya. Jadi kita tidak boleh bertanya pada hati kita tentang bagaimana sifat Allah, ya. Seperti contohnya Allah memiliki sifat wajah, maka kaidah yang pertama kita harus menetapkan bahwasannya Allah memiliki wajah. Yang kedua, kita tidak boleh menyamakan wajahnya Allah dengan wajahnya makhluk. Yang ketiga, kita tidak boleh membagaimanakan, ya, sifat dari wajahnya Allah, ya, tidak boleh, karena itu adalah perkara ghaib. Kita tidak mempunyai ilmu ke sana, ya.
Kemudian kita juga telah membahas ya muqaddimah dari kitab ini Al-Qawaidul Muthla. Ya, kita sudah menjelaskan bahwasannya mempelajari asma wa sifat mempunyai 3 ahamiyah, ya, 3 ahamiyah. Ya, ahamiyah yang pertama bahwasannya tauhid asma wa sifat itu adalah salah satu rukun dari iman pada Allah. Ya, rukun iman kepada Allah itu berbeda dengan iman kepada dengan rukun iman, ya, afwan. Ya, rukun iman pada Allah itu berbeda dengan rukun iman. Ada rukun iman itu ada 6. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Akan tapi al-iman billah, ya, iman yang pertama, al-iman billah itu mempunyai kandungan lagi. Yang pertama, al-iman biwujudihi, beriman bahwasannya Allah itu ada. Kemudian beriman pada rububiyahnya Allah. Kedua, uluhiyahnya Allah. Yang keempat, beriman terhadap asma wa sifat. Maka tauhid asma wa sifat merupakan rukun dari iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahamnya yang kedua, ya, ahamnya yang kedua bahwasannya tauhid asma wa sifat salah satu jenis dari tauhid yang 3. Ya, apa itu tauhid yang 3? Tauhid ar-rububiyah, ya, yang bermakna ifradullah ta'ala fi khalqihi wa mulkihi wa rizqihi wa tadbirihi. Ya, kemudian tauhid al-uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah. Kemudian tauhid asma was sifat, ya, ifradullah ta'ala bima lahu fi asma'ihi wa sifatihi. Jadi ini ahamiyah yang kedua, ya, bahwasannya tauhid asma wa sifat salah satu dari jenis tauhid yang 3, ya. Ya. Kemudian ahamiyah yang ketiga bahwasannya, ya, seseorang, ya, akan menghasilkan ibadah yang berkualitas ketika ia mempelajari tauhid asma wa sifat. Maka bila ilmunya semakin dalam, ya, bila ilmunya semakin tinggi, ya, pada asma wa sifat, maka semakin tinggi juga, maka semakin berkualitas juga tingkatan ibadah dia. Sebaliknya, apabila ia semakin tidak tahu tentang asma wa sifat, maka semakin jeleklah kualitas ibadah dia, ya, semakin rendah kualitas ibadah dia. Sehingga orang yang memahami asma wa sifat, ia beribadah pada Allah dengan rasa khusyuk, ya. Adapun orang yang tidak tahu tentang asma wa sifat, maka ia susah, ya, ia susah ketika ia mau khusyuk, ya, susah dia. Thayyib, nggak bisa dia khusyuk karena dia nggak kenal siapa Allah, nggak kenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Bagaimana dia mau khusyuk, ya? Ya. Jadi ini ketiga ahamiyah dalam mempelajari asma wa sifat. Apa itu ahamiyah? Ahamiyah itu pentingnya, ya. Jadi ini, ya, pentingnya mempelajari asma wa sifat ada 3 poin yang tadi ana telah sebutkan, ya. Kemudian kemarin kita sudah membahas, ya, macam-macam doa, ya, macam-macam doa, yang mana ini dikutip dari firman-Nya Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang terindah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengannya. Nya-nya itu kembali ke asmaul husna, ya. Kita diperintahkan, kita disyariatkan untuk berdoa dengan menggunakan wasilah nama-namanya, ya, berdoa dengan menggunakan wasilah-wasilah namanya. Nah, doa di sini itu ada 2 tafsir, ya, ada 2 penafsiran. Dan ini juga berkaitan dengan pembagian doa, bahwasannya doa itu terbagi menjadi 2. Apa itu? Doa ul mas'alah dan doa ibadah. Apa itu doa masalah? Doa masalah ialah doa seperti pada umumnya,
ya kita berdoa menggunakan memakai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contohnya seperti ya Ghafur ighfirli, wa ya Rahimur irhamni, ya. Kemudian wa ya Hafidzuh fazni, ya Razzaq urzuqni. Jadi ketika contohnya ya, misalnya kita minta rezeki, ya, minta rezeki pada Allah, ya, kita meminta rezeki itu menggunakan nama yang sesuai dengan permintaan kita, ya. Contohnya kita tadi ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang pemberi rezeki, urzuqni, berikanlah rezeki padaku. Atau contoh lain ya Hafidzuh fazni, wahai zat yang maha menjaga, ihfazni, jagalah aku. Ini doa al-mas'alah, ya, ini doa masalah. Itu kita berdoa sesuai dengan nama-nama Allah, ya. Kemudian doa yang kedua adalah doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah kita beribadah pada Allah berdasarkan nama-namanya, ya, atau sesuai dengan konsekuensi nama-namanya. Paham di sini? Jadi doa al-ibadah ini dia lebih umum, lebih luas dibandingkan dengan doa al-mas'alah. Doa al-mas'alah, doa seperti pada umumnya kita berdoa, ya, minta ampun, minta rezeki, minta tolong, ya, minta kasih sayang, minta rahmat, semuanya doa pada umumnya. Akan tapi doa al-ibadah itu dia sifatnya lebih umum, lebih luas. Artinya semua ibadah, ya, kita melaksanakan semua ibadah atas konsekuensi dari nama-nama Allah, ya. Kita beribadah berdasarkan nama-nama Allah. Seperti contohnya yang ada di kitab, ya, yang ada di kitab fanatubu ilallah li'annahu at-tawwab. Maka kita bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena li'annahu at-tawwab, karena dia adalah zat yang maha menerima taubat, ya. Kemudian wa tadhkuruhu bilisanika li'annahu sami', dan ketika engkau berzikir dengan lisanmu, ya, kenapa? Li'annahu as-sami', karena dia zat yang maha mendengar. Wa tata'abbudu lahu bijawarihika li'annahu al-basir, dan engkau beribadah dengan anggota badanmu, anggota tubuhmu. Kenapa? Li'annahu al-basir, karena dia zat yang maha melihat. Wa takhshahu fi sir li'annahu latiful khabir, dan engkau takut kepadanya, kepada Allah. Kenapa? Li'annahu latiful khabir, karena dia zat yang maha meliputi. Jadi ini ibadahnya lebih luas. Jadi semuanya, mau salat, puasa, zakat, haji, ya, semua ibadah itu, itulah yang dikatakan sebagai doaul ibadah, ya. Thayyib. Kita lanjutkan ya. Udah menit keberapa ini? Oh, thayyib. Buka kitabnya. Ini kitabnya, ya. Wa'idul muthla. Wa min ajalli manzilatihi hadhihi, ya. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menerangkan sebab kenapa beliau menulis kitab ini, ya. Di sini beliau menjelaskan apa sih sebabnya kenapa beliau menulis, mengarang kitab ini, ya. Kata beliau, wa min ajal limanzilatihi hadhihi, ya. Ini sebab yang pertama, bahwasannya itu dikarenakan saking tingginya derajat ilmu ini, ya, kedudukan ilmu ini, ya. Itu sebab yang pertama, ya. Sebab yang pertama, tingginya kedudukan ilmu asma wa sifat, ya. Kemudian sebab yang kedua, wa min ajalli kalamin nas fihi bil haqqi tarah wa bil batil nashi 'anil jahli aw ta'assub taratan ukhra. Ya, itu sebab yang kedua, dikarenakan ucapan manusia
yang terkadang ia itu benar dan terkadang ia pun salah, keliru ya dalam memahami asma wa sifat. Jadi dikarenakan banyaknya manusia yang salah dalam memahami asma wa sifat, maka Syekh tergerak hatinya untuk menulis kitab ini ya. Ya. Anil jahli awit ta'assub taratan ukhra. Dan di sini ada faedah ya, di sini ada faedah bahwasannya sebab seseorang itu tergelincir itu ada dua. Apa itu? Anil jahli awit ta'assub, yaitu dari kebodohan ataupun dari ta'assub, fanatik. Jadi inilah sebab kenapa manusia itu bisa tergelincir, bisa jatuh di kesesatan. Kenapa? Ada dua penyebab. Pertama karena bodoh, anil jahli. Kedua karena ta'assub, awit ta'assub. Ya, inilah dua sebab kenapa manusia ini itu bisa keliru, bisa salah ya. Ada faedah. Ada orang yang dia itu pintar ya, pintar, dia itu penghafal Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz, dan dia juga tahu terjemahannya, dia juga hafal hadis Sahih Bukhari misalnya. Akan tapi dikarenakan ta'assub, fanatik ya, maka ia pun jauh dari kebenaran, ia sesat ya. Atau dia tidak ta'assub sebenarnya ya, dia tidak ta'assub, dia tidak fanatik ke pihak manapun, akan tapi dia tuh jahil, dia tuh tidak tahu, bodoh, nggak mau belajar ya. Akhirnya dia pun jatuh kepada kesalahan. Kemudian ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaid. Maka dikarenakan kedua sebab ini, aku ingin untuk menulis ya kaidah-kaidah yang mudah ya, kaidah-kaidah yang mudah yang membahas asma wa sifat. Rajian minallahi ta'ala ayyaj'ala amali khalisan liwajhihi. Ya, mengharap dari Allah agar Allah menjadikan amalku ini itu ikhlas, mengharapkan wajahnya, muwafiqan limardatihi, dan mendapatkan keridhoannya, nafi'an li'ibadihi, dan bermanfaat untuk hamba-hambanya. Inilah doa harapan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, agar menjadikan amalnya ini itu ikhlas dikarenakan wajah Allah Azza wa Jal dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Wa sammaituhu al-qawaidul muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna. Maka aku menamakan kitab ini al-qawaidul muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna. Tuh, ini judul kitab ini, nama kitab ini. Apa artinya al-qawaidul muthla? Al-qawaid jam'u min al-qaidah. Al-qaidah kaidah. Ini al-qawaid itu jamaknya al-qawaid. Al-muthla bermakna al-fudla. Ya, al-fudla, fadlun, utama. Ya, utama. Ya, jadi artinya kaidah-kaidah yang utama, kaidah-kaidah yang terindah gitu. Ya. Kita mulai ya pada kaidah asma ya, kaidah nama-nama Allah. Buka halaman 7. Selesai, kita sudah selesai membaca muqaddimah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Telah selesai kita membaca muqaddimah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ya. Ya. Pada bab kaidah nama-nama Allah ya. Bab kaidah nama-nama Allah. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin